Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurutasya Firdiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Bung Karno, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Dalam video ini, saya akan membacakan dan menjawab soal UTS. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Everett M. Rogers, pesan yang dibawa teknologi komunikasi bisa mendidik penggunanya untuk melakukan demasifikasi, menyesuaikan diri, dan meningkatkan interaksi. Jelaskan. Yang pertama, melakukan demasifikasi. Demasifikasi adalah tayangan yang terus diulang-ulang oleh stasiun televisi. Satu hal penting dalam demasifikasi adalah munculnya perubahan kontrol pesan. Dalam pesan massal, yang mengontrol pesan adalah pengelola atau pemilik media, sementara demasifikasi pengontrolnya adalah khalayak. Di samping itu, mobilitas komunikasi khalayak juga menjadi lebih mudah dilakukan. Khalayak bisa berhubungan dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Khalayak bahkan bisa memilih informasi sesuai dengan keinginan mereka. Ini disebabkan karena khalayak adalah pengontrol pesan. Yang kedua, menyesuaikan diri. Teknologi komunikasi mengharuskan kita manusia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang kian modern. Saat belum ada internet, bisa jadi seseorang terbiasa mengirimi surat ke kantor pos. Sekarang orang bisa dengan cepat mengirim pesan melalui teknologi canggih bernama internet, yaitu SMS, telepon, dan perangkat media sosial. Salah satu kunci dalam hal penyesuaian diri adalah para pemakai teknologi komunikasi harus berperilaku global, artinya mereka harus sadar bahwa mereka adalah warga negara dunia. Sebagai warga negara dunia, mereka harus mengerti semua aturan yang berlaku adalah universal. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan diterima dalam proses komunikasi global yang notabene menggunakan teknologi komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan interaksi. Dengan penguasaan teknologi, seseorang bisa berhubungan dengan individu di daerah atau negara lain dengan cepat. Kemudian menyalurkan aspirasi dan ekspresi pada gilirannya menjadikan mereka akrab satu sama lain. Mengakses hasil-hasil kebudayaan yang muncul di berbagai daerah atau negara, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial politik yang menyangkut seluruh daerah atau negara. Pertanyaan kedua, Alvin Toffler membagi perkembangan peradaban manusia dengan teknologinya menjadi 3 bagian. Gelombang pertama disebut fase pertanian, gelombang kedua disebut fase industri, dan gelombang ketiga disebut fase pasca industri. Jelaskan 3 gelombang tersebut. Gelombang pertama muncul pada tahun 7000 sampai 8000 sebelum Masehi, adalah fase di mana ada perubahan cara hidup manusia dengan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam, manusia sudah mulai mengenal pertanian atau mengolah persawahan, cara bertani dan memanen. Gelombang ini juga disebut fase di mana manusia menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian. Gelombang kedua, 1700 sebelum Masehi sampai 1970, ditandai dengan ciri utama munculnya revolusi industri. Gelombang kedua sudah mengandalkan tenaga mesin. Bisa dikatakan sebagai era manusia ekonomis yang rakus. Dari era inilah muncul gelombang imperialisme dan kolonialisme untuk mencari kejayaan agama dan penyebaran agama. Yaitu bisa disebut glory, gold, dan god. Bisa dikatakan era ini pemikiran manusia semakin maju, bahkan mulai berpikir bagaimana memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya. Gelombang ketiga, tahun 1979 sampai 2000, ditandai dengan penggunaan energi yang dapat diperbarui karena bahan bakar fosil berkurang.
Proses produksi massal cenderung menjauhi pemusatan produksi, kecenderungan bahwa konsumen juga menjadi produsen dan sebaliknya, dan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi mendorong deurbanisasi. Era ini juga disebut dengan era informasi. Gelombang ketiga terus berlanjut sampai sekarang dan tak tahu sampai kapan berakhir. Gelombang inilah yang menandai munculnya masyarakat informasi. Pertanyaan ketiga, Wilbur Schramm mengatakan bahwa revolusi komunikasi itu merupakan serangkaian perubahan yang telah berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. Jelaskan pengertian revolusi politik, revolusi pertanian, revolusi pendidikan, dan revolusi industri. Revolusi politik telah mendistribusikan kekuasaan lebih luas dari sekedar lingkungan beberapa keluarga atau kelas kecil yang menggunakan privilege dan sejumlah kasus membebaskan negara dari suatu pemerintahan kolonial. Yang kedua, revolusi pendidikan telah memungkinkan bagian terbesar orang untuk belajar membaca dan menulis. Sebagian dari mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk melanjutkan sekolah setinggi mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Bahkan kalangan masyarakat umum bisa memiliki peluang untuk menikmati pendidikan tinggi. Yang ketiga, revolusi pertanian telah membagi lahan dalam unit yang secara ekonomis lebih efisien, memperkenalkan teknologi komunikasi baru, dan memproduksi lebih banyak kalori untuk lebih banyak orang dan melepas sebagian besar pekerja pertanian untuk beralih ke bidang industri dan bisnis. Yang keempat, revolusi industri telah mengganti pekerjaan bidang manual yang dilakukan terutama sumber-sumber energinya, sehingga ia bisa mempercepat produksi dengan penggunaan mesin dan menciptakan segalanya lebih cepat dalam komunikasi jarak jauh. Soal keempat, Majid Tehranian dalam buku The Age Information, The Dialectics of Technology and Mythology membuat tabel revolusi komunikasi dan perubahan historis. Gambarkan tabel perubahan revolusi komunikasi. Yang pertama, sistem atau struktur sosial secara umum meliputi masyarakat agraris, masyarakat tribal, masyarakat band, masyarakat komersial perkotaan, masyarakat industrial, masyarakat pasca industri, dan masyarakat informasi. Kemudian ada teknologi komunikasi atau media, masyarakat band menggunakan teknologi komunikasi prabicara, masyarakat tribal menggunakan teknologi komunikasi bicara, masyarakat agraris menggunakan teknologi komunikasi tulisan, masyarakat komersial perkotaan menggunakan teknologi percetakan, masyarakat industrial menggunakan teknologi komunikasi media massa, masyarakat pasca industri menggunakan teknologi komunikasi cybernetik, dan masyarakat informasi menggunakan teknologi komunikasi dasar komputer. Kemudian ada paradigma kultural atau epistemologis integratif. Masyarakat band terdapat magic atau supernatural. Masyarakat tribal ada mitologi alam. Masyarakat agraris ada agama, kata-kata. Masyarakat komersial perkotaan ada sains. Masyarakat industrial ada ideologi tindakan. Masyarakat pasca industrial ada teknologi atau program. Masyarakat informasi ada informatif atau teori. Ada kepemimpinan atau elit komunikasi mobilitif. Masyarakat band disebut orang besar. Masyarakat tribal disebut raja atau chief. Masyarakat agraris disebut kependetaan. Masyarakat komersial perkotaan disebut ilmuwan. Masyarakat industrial disebut ideologi atau pembujuk. Masyarakat pasca industrial disebut teknolog, dan masyarakat informasi disebut pekerja informasi.
Kemudian ada institusi atau struktur komunikasi akumulatif. Masyarakat band disebut hunting bands, masyarakat tribal disebut tribes, masyarakat agraris disebut gereja, masyarakat komersial perkotaan disebut universitas atau polis, masyarakat industrial disebut organisasi massa, pabrik, perusahaan, partai politik, serikat buruh, masyarakat pasca industrial, perusahaan transnasional, birokrasi, masyarakat informasi disebut jaringan komunikasi elektronik, database, tersentralisasi, dan pondok elektronik. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata yang saya perbuat dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.